Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, selamat bertemu kembali. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan rahmat dan keberkahan buat kita semua. Tidak lupa juga, saya atas nama keluarga besar Tauhid Cinta ingin menyampaikan harlah kepada Nahdlatul Ulama ke-95. Semoga terus bisa memberikan sumbangsih yang terbaik untuk umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, dari beberapa kajian yang telah diupload di Tauhid Cinta channel, ada beberapa komentar, ada beberapa pertanyaan, sekaligus ada beberapa permintaan dari sahabat-sahabatku. Semoga salah satunya hari ini akan kita kaji bersama. Kita akan belajar bersama tentang konsep albir, atau apa itu kebaikan di dalam Islam. Kalau kita baca atau dengar kata albir atau kebaikan, menurut Rahib Al-Asfahani dalam Mufradu Al-Fathil Quran, barra ya birru birran wa barrotan, itu maknanya adalah ketaatan, kemudian bisa bermakna berbakti pada, bisa bermakna bersikap baik, bisa bermakna banyak berbuat baik. Dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Manzur memaknai kata bir dengan kalimat asidku wa ta'ah. Jadi menurut beliau, yang namanya albir atau kebenaran itu atau kebaikan itu adalah kebenaran dan ketaatan. Beliau kemudian melanjutkan keterangannya dengan mengatakan sesuatu penamaan terhadap semua kebaikan, semua ketaatan, yang kemudian semua kebaikan dan ketaatan itu digunakan untuk apa? Untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga yang memaknai kata albir itu berasal dari kata albar yang maknanya daratan, lawan dari lautan. Untuk apa? Untuk menggambarkan betapa kalimat albir itu ada keluasan. Keluasan apa? Keluasan untuk kita berbuat baik seperti luasnya daratan. Apa yang disampaikan oleh Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabirnya mengabarkan hal itu. Kalau kita baca Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, beliau memaknai kata albir atau kebaikan adalah setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk takarrub ilallah. Jadi apapun yang kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, apakah itu iman, apakah itu amal soleh, apakah itu akhlak yang mulia, semua itu dicakup menurut Al-Maraghi dalam kalimat albir atau kebaikan. Kalau kita bicara albir, itu bisa dihubungkan dengan Allah maupun dihubungkan dengan kita sebagai manusia. Kalau albir dihubungkan dengan Allah, itu maknanya albarru, salah satu asmaul husna. Itu maknanya begitu luas dan begitu banyak. Allah itu menganugerahkan kebaikan kepada makhluknya, wabil khusus kepada kita sebagai manusia. Tetapi kalau kata albir itu dihubungkan dengan manusia, maka maknanya adalah barral abdu rabbahu. Ketika seorang hamba itu begitu banyak ketaatannya, begitu banyak ibadahnya kepada Allah maupun kepada sesama manusia maupun kepada semesta. Itulah beberapa konsep tentang albir, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Selanjutnya, sahabat-sahabatku, mari kita belajar tentang albir. Saya ambil saja satu ayat yang cukup lengkap yang berbicara tentang hakikat apa itu albir.
di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 177. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Agak panjang ya sahabat-sahabatku, tetapi dari satu ayat ini saja kita bisa belajar tentang apa itu sesungguhnya albir. Seseorang disebut telah melakukan albir kalau kemudian melakukan apa yang dikandung dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini. Sebelum kita membahas isi dari surat Al-Baqarah ini, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsir At-Tabarinya. Beliau mengatakan asbabun nuzul atau sebab ayat 177 surat Al-Baqarah ini turun gara-gara pertentangan atau silang pendapat menurut Rabi' Qatadah antara orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi itu kalau beribadah menghadap ke barat, orang-orang Nasrani kalau menghadap itu ke timur. Mereka menganggap menghadap terhadap sesuatu yang bersifat fisikal itu menentukan derajat rendah dan tidaknya peribadatan seseorang. Tetapi gara-gara itu, kemudian juga gara-gara kita kan pernah umat Islam menghadap sholat itu menghadap Baitul Maqdis, tetapi sekitar 16 bulan kemudian kita kemudian diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Gara-gara itu ada pertentangan, ada kegundahan, bahwa kemudian apa sejatinya kebaikan itu? Apakah sejatinya kebaikan ditentukan kita menghadap ke arah fisik, barat, timur dan sebagainya, ataukah apa? Ayat ini menjadi jawaban dan sebagai sebuah konfirmasi kepada orang Yahudi dan Nasrani dan menguatkan umat Islam bahwa laisal birra. Allah mengatakan bukan kebaikan yang kau perdebatkan itu, yaitu apa? Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan sejatinya itu menghadap ke barat dan ke timur. Tidak penting engkau menghadap secara fisik, tetapi hakikat kebaikan itu ternyata harus mencakup 3 hal. Pertama, ternyata kebaikan itu harus mencakup iman yang kokoh. Kemudian kebaikan juga mencakup dimensi yang kedua, yaitu Islam. Dan yang ketiga, kebaikan itu juga mencakup dimensi ihsan atau kita kenal dengan akhlak. Apa dimensi iman yang mesti ada ketika seseorang pengen dikatakan telah mendapatkan kebaikan yang sejati? Dalam ayat 177 surat Al-Baqarah ini Allah katakan walakinnal birra. Sejatinya kata Allah yang disebut albir atau kebaikan itu engkau beriman kepada Allah. Man amana billah, seseorang yakin, tunduk, patuh, total surrender, berserah diri hanya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai apa? Sebagai tujuan akhir dari seluruh perbuatannya. Semuanya, segala aktivitasnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, juga percaya kepada hari akhir. Percaya kepada hari akhir, sahabat-sahabatku, apa sih maknanya hari akhir? Hari akhir paling tidak kita belajar 2 hal. Pertama, kita akan belajar kalau percaya kepada hari akhir bahwa di dunia ini nggak ada yang abadi. Kullu syai'in halikun illa wajhah, ya. Tidak ada yang abadi. Sehebat apapun kita menggenggam apa yang kita punya, tetapi kalau itu bersifat makhluk, sesuatu selain Allah pasti akan hancur. Pilihannya cuma 2. Kita akan meninggalkan yang kita genggam itu, atau kemudian yang kita genggam yang bersifat makhluk itu, yang bersifat duniawi itu akan meninggalkan kita. Yang kedua yang tidak kalah penting,
Kalau kita bicara tentang hari akhir, percaya kepada hari akhir, artinya percaya bahwa hidup ini tidak selesai di dunia. Ada apa? Fase berikutnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita tanam, apa yang telah kita kerjakan selama di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita tanam, sekecil apapun kebaikan, itu ada catatannya dan nanti ada pertanggungjawabannya. Tetapi sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk yang kita tanam juga tidak akan alpa, semuanya ada catatannya. Bahkan dalam surat Yasin, kalau kita baca itu, di dalam surat Yasin ayat 65, Allah katakan bahwa hari itu kemudian Allah akan kunci lisan kita, kemudian tangan kita disuruh berbicara atas apa yang kita kerjakan, dan kaki kita akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apapun yang kita lakukan selama di dunia. Jadi percaya kepada hari akhir paling tidak punya makna yang dua itu, dan kalau itu kita jadikan rumus kehidupan, insya Allah selamat dunia akhirat. Selanjutnya apa? Kita harus percaya kepada malaikat. Malaikat itu simbol makhluk yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Malaikat itu tidak ada hal yang dia lakukan kecuali taat, tidak ada penyimpangan, tidak ada kemaksiatan. Maka kalau kita percaya kepada malaikat juga, kemudian bagaimana kita menjadi manusia yang punya sifat malakuti, punya sifat seperti malaikat yang berusaha, berikhtiar untuk taat dan patuh atas apapun yang Allah kemudian perintahkan. Sami'na wa ata'na, yaitu kita mendengar perintah Allah, kemudian dengan sekuat tenaga perintah itu kita jalankan. Malaikat juga bermakna apa? Nur. Malaikat itu berasal dari cahaya. Marilah menjadi pribadi yang bercahaya, dalam arti bagaimana kita dengan cahaya itu bisa membimbing diri kita di jalan yang lurus, tetapi juga cahaya itu bisa memberikan vibrasi, memberikan sinar kepada orang lain, sehingga orang-orang kemudian mendapatkan kebaikan, mendapatkan jalan untuk berubah gara-gara bertemu dengan kita. Selanjutnya yang masih hubungannya dengan iman adalah kita percaya kepada kitab. Kitab itu maknanya Al-Quran, maupun mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran yang memang semuanya adalah kitab Allah. Kitab maknanya apa? Kitab itu buku petunjuk. Kitab itu adalah kompas kehidupan kita. Maka Al-Quran, kalau kita mau mendapatkan kebaikan yang sejati, tidak boleh sekedar kita jadikan pegangan, tapi kita baca, kita maknai, kita renungkan, dan kita amalkan, sehingga betul-betul kita terbimbing dengan Al-Quran. Kita juga harus percaya kepada para nabi. Apa maknanya? Para nabi itu sebagai simbol bahwa nabi itu pembawa risalah, tetapi nabi juga pengamal atau contoh. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang telah melakukan albir atau kebajikan, mari kita jadikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai role model dalam kita melakukan, menjalani kehidupan kita. Itu apa? Aspek pertama, aspek iman di dalam surat Al-Baqarah 177 ini, kalau kita mau kemudian menjadi pribadi yang telah melakukan albir. Aspek kedua yaitu aspek ibadah. Apa itu? Aspek ibadah di dalam ayat ini adalah wa aqamas shalah wa ataz zakah, yaitu kita mendirikan sholat sebagai simbol hablum minallah kita, dan wa ataz zakah, kita menunaikan zakat sebagai simbol apa? Sosial. Jadi sholat itu vertikal, tetapi zakat itu kemudian kita aplikasikan. Kita punya kepedulian kepada orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita, selain bukan sekedar berapa persentase yang mesti kita keluarkan dari harta kita untuk membersihkan harta kita. Terakhir, sahabat-sahabatku, yang tidak kalah penting dalam ayat ini adalah aspek ihsan atau aspek akhlak. Ternyata di situ dikatakan wa atal mala ala hubbihi. Kalau engkau pengen disebut oleh Allah sebagai orang yang telah melakukan kebaikan, engkau berikan harta yang kau cintai untuk kerabatmu, untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk orang-orang yang ada di jalan Tuhan, dan kemudian untuk orang yang meminta-minta.
maupun di situ ada kalimat engkau memerdekakan budak. Dalam arti budak itu orang-orang yang betul-betul dirinya masih belum merdeka secara ekonomi, secara politik, itu berhak kemudian kita bantu. Dan disitulah kemudian albir sudah kita jalankan. Jadi tidak kita tidak attachment, tidak melekat dengan apa yang kita punya, tetapi kita rela dan mau berkorban atas apa yang kita cintai untuk orang-orang di sekitar kita. Bahkan Allah dalam surat Ali Imran, sahabat-sahabatku, ayat 92, Allah menekankan betul, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan albir yang sejati, kata Allah, sebelum engkau mampu memberikan apa yang paling kau cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah, albir juga bermakna wal mufuna bi ahdihim idahadu. Orang-orang yang mampu menepati janjinya ketika dia telah berjanji. Dan yang ketiga, wassobirina, orang-orang yang mampu bersabar dalam semua kondisi. Di sini disebutkan dalam kondisi kemelaratan, dalam kondisi penderitaan, dalam kondisi perang, dia tetap bersabar. Di dalam arti apa? Tetap kokoh mempertahankan keyakinannya sehingga kemudian dia tetap mulia, tidak kemudian tergoyahkan istiqomahnya di jalan Allah walaupun dalam kondisi sepahit apapun. Lah, tiga aspek inilah yang mesti tidak boleh salah satunya kemudian terkurangi kalau kita mau mendapatkan albir yang sejati menurut surat Al-Baqarah 177 ini, yaitu aspek iman, kemudian aspek Islam, ibadah, dan aspek ihsan atau aspek akhlak. Kalau tiga-tiganya sudah tercakup dalam diri kita, Allah katakan di akhir surat ini, ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar cara beragama, dia telah mendapatkan kebaikan yang sejati, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang betul-betul bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat-sahabatku, hari ini kita insya Allah sudah Allah berikan pemahaman tentang apa itu albir. Semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa amalkan minimal albir menurut surat Al-Baqarah ayat 177 ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa sahabat-sahabatku, kalau ada keinginan tema yang mungkin belum sempat kita diskusikan di dalam video-video sebelumnya, silahkan nanti komen di ketika Anda melihat video ini, mungkin minta tema tentang apa, atau mungkin ada usulan apa demi kebaikan Tauhid Cinta Channel, akan sangat kami hargai dan akan sangat berterima kasih. Sekali lagi, sampai ketemu di episode dan kajian yang lain. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.